ketika seseorang selalu berpikir positif, lalu dia nggak usah pakai masker, kan aku positive thinking kalau kita ini insya Allah terjaga dari ini. Nah ini bagaimana nih Pak Jumala? Jadi memang bagaimana kita di pandemi ini kan juga bukan berarti kita negatif thinking kan, tetapi kita waspada gitu kan. Nah ini bagaimana menurut Pak Jumala? Ada dua golongan ya. Orang yang tidak berhati-hati di dalam pandemi ini ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah keyakinan. Dia memang tidak yakin, ada COVID ini tidak yakin. Lek wayai mati lah, yo mati. Begitu loh, dia tidak yakin. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang yakin. Yang yakin dan yang tidak yakin dua-duanya beriman. Yang yakin ya meyakini Allah itu bisa berbuat apapun. Kan bisa tuh, Allah membuat pandemi kan bisa. Betul nggak? Betul. Yang tidak yakin ya beriman juga. Lho nek wayahe mati lah ya mati. Wong kabeh sing gawe mati urip ki Gusti Allah. Dua-duanya beriman Bu Zakia. Nah, yang bagian ini itu bukan ranah saya untuk membahas. Karena itu masalah keyakinan. Ya memang dia harus dihadirkan fakta-fakta bahwa ini penyakit. Itu orang yang tidak percaya. Kalau dia sudah melihat fakta bahwa ini penyakit, dan dia sadar, ada salah satu dari sahabat saya tidak perlu ceritakan, ya, kakaknya meninggal, ibunya meninggal, adiknya meninggal, satu rumah 3 orang. Baru dia percaya, dan tiba-tiba beli obat sangat banyak. Ya, saya tidak menyebut nama. Kalau sahabat saya ini melihat, moga-moga ini jadi pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tetap kesabaran dicurahkan kepada panjenengan. Nah, kalau fakta sudah ditunjukkan begitu, baru percaya. Ini soal keyakinan, ini bukan ranah kita, Bu Zakia. Tetapi yang soal sembrono, ada satu lagi soalnya, sembrono. Ini ranah kita untuk sembrono ya. Ranah kita untuk bahas. Begitu. Nah, yang sembrono ini gini pembahasannya. Kita ini harus ikhtiar. Tidak asal bilang positive thinking, alah saya kebal-kebal, enggak apa-apa kok. Loh, enggak apa-apa itu kan harus lihat kita sudah punya upaya belum. Kalau tidak punya upaya terus bilang nggak apa-apa, itu namanya sembrono. Inilah yang harus kita bahas, Bu Zakia. Saya itu alhamdulillah wa syukurillah, Allah itu kasih saya kesehatan, dan saya yakin saya mendapatkan perlindungan Allah. Ya, dengan apa? Dengan ikhtiar. Setelah ikhtiar saya tawakal, yakin. Orang yang yakin kok tanpa ikhtiar, itu namanya sembrono. Jadi ono ikhtiarnya Bu Zakia ya, harus ada ikhtiarnya. Ada 10 orang yang sudah menonton Bu Zakia, dan ada satu komen ya, tak bacakan dulu ya komennya ya. Iya, oke Pak, saya nggak online ini Pak, silahkan dibaca. Pak Genri, alhamdulillah. Terima kasih Pak Genri. Mbak Elok Roya, burung akan bertengger di ranting dengan burung yang sejenis ya Pak. Iya. Burung akan bertengger di ranting dengan yang sejenis. Ya, benar Bu. Artinya tadi loh, yang positif berkumpul positif. Tadi loh Bu Zakia. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa satu komunitas akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir dengan komunitas yang sama. Setuju? Itu Bu Elok, Pak Jumala. Bu Elo itu sekretaris saya di Alisa Jateng itu Pak. Bu Elo itu yang sudah bertemu Kak saya belum ya? Belum sempat. Iya. Terima kasih Bu Elo. Sudah saya sampaikan Bu Zakia, sudah direspons itu loh. Pak Genri itu ya, Ustadz Genri Sobari Bening Hati itu. Wah. Ustadz Genri Sobari Bening Hati. Ya wes, Ustadz Genri, assalamualaikum. Kemudian Ibu Sri Widi Handayani, CTC, trainer dari Jakarta ya. Setuju Pak Jumala, katanya Bu Handayani ya, Sri Widi.
Pak Jayus Nur, hadir Pak Jumala. Ya, terima kasih Pak Jayus. Pak Freddy Siahaan. Is watching, hanya watching. Tok, terus sampaikan tangan. Terima kasih semua yang sudah hadir. Iya. Seru ya, silahkan diskusi Pak. Ayo Pak, kita diskusi. Positive thinking luar biasa penting. Pak Jumala. Ya, ajaran agama mengajarkan, ajaran psikologi mengajarkan. Ya, positive thinking itu penting. Pak Jumala, kadang saya juga, kadang gini Pak, memang risih juga sih kalau kan sekarang. Udahlah, jangan negative thinking, positive thinking aja. Sudah sekarang ini positive thinking aja. Kalau pandemi sudah berakhir gitu kan, positive thinking aja kalau ini. Nah ini berarti kan memang butuh diluruskan. Ya masalah, alhamdulillah kalau memang pandemi ini benar-benar sudah berakhir tuh alhamdulillah itu Pak. Bukannya kita nggak mau kan, kita senang kalau pandemi sudah berakhir. Tapi di sini kan kita butuh waspada. Butuh kewaspadaan, butuh kita namanya tadi yang Pak Jumala sampaikan, ikhtiar gitu ya Pak Jumala ya. Ya. Jadi positive thinking itu berarti ada pada tempatnya juga gitu kan? Ya, begini caranya menyikapi positive thinking Bu Zakia. Yang sudahlah positive thinking saja, pandemi nanti rampung-rampung. Enggak begitu, itu abai namanya. Atau don't care, abai. Positive thinking bukan begitu. Positive thinking mesti siap di dua kondisi. Pada kondisi pandemi yang tidak ada ujungnya, kita positive thinking bahwa ada solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh Allah itu ada. Itu yang kita cari. Kepercayaan ada solusi itu positive thinking. Sekali lagi ya, kata para ustadz gini, kata para ustadz Zakia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Allah itu selalu menyertakan kemudahan bersama setiap kesulitan, selalu ada. Itu loh positive thinkingnya di situ. Bukan kok, alah rampung-rampung, lah sampai kapan? Gitu. Jadi rampung ya kita sih. Saya sebentar ya, sorry ya Bu Zakia. Ini kadung di bibir jadi ngomong sih. Saya di sekolah, saya itu kan mengelola 2 sekolah. Ya. Di sekolah itu sudah saya siapkan senario luring dan senario daring. Meskipun Mas Menteri sudah bilang Januari dimulai, itu kan kalau pandeminya rampung. Maka kesiapan skenario daring tetap harus disiapkan, senario luring tetap disiapkan. Itu namanya positive thinking. Bukan positif thinking, alah rampung-rampung, bukan begitu. Nek rampung, upaya positif kita apa, peluang-peluang positifnya apa, nek gak rampung, peluang-peluangnya apa. Mencari peluang inilah yang disebut positive thinking. Sorry ya, jenengan mau kepotong mesti bibir soalnya. Iya. Terus Pak, ini yang kedua nih Pak, ada case nih. Bagaimana ketika orang tua, ya ini saya tuh soalnya mengalami diri saya sendiri juga, mengalami diri saya. Ketika kita melihat anak kita main gadget gitu ya, bermain gadget, memegang gadget. Kita ini kan harus positive thinking nih, positive thinking. Tapi itu kadang ada perasaan-perasaan, kekhawatiran-kekhawatiran yang, aduh, anak saya ini di gadget ini buka apa ya? Nah, terus akhirnya kadang tuh muncul negative thinking. Yang kadang akhirnya keceplosan juga ngomong sama anak. Ayo, jangan buka ini ya, jangan ini, gitu kan. Akhirnya anak kan, mama nih suudon gitu kan, suudon, gini. Nah, itu loh Pak. Jadi kadang tuh kita sebagai orang tua ini curhat ceritanya. Jadi tipis banget nih Pak, antara kita kekhawatiran, karena memang banyaknya case-case anak di gadget gitu kan, main game. Dengan di situ kita positive thinking, dengan kita positive thinking atau kita negative thinking pada anak dengan apa yang dia lakukan. Nah ini bagaimana Pak Jumala untuk menyikapinya? Bu Zakia dan juga Bapak Ibu semuanya yang melihat acara ini, positive thinking bukan berarti tidak punya waspada, enggak.
bahwa kekhawatiran itu sinyal Allah berikan. Sinyal khawatir itu ada. Dan itu membuat kita jadi waspada. Artinya kita ya harus secara positif kemudian menjaga, memonitor. Enggak kita abaikan, enggak abai. Kita monitor dia. Tapi jangan habiskan otak kita untuk curiga. Nanti tidak ada daya kreativitas karena kita habis pikirannya dikuasai curiga. Maka yang harus menguasai pikiran kita adalah perasaan baik, husnudzon kepada Allah, anakku dijadikan menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu loh husnudzon itu yang penting. Tapi bahwa kekhawatiran, nggak buka opo, oh ya dijogo anaknya, ojo diabaikan. Dan kekhawatiran itu berarti ini ya Pak ya, istilahnya kekhawatiran itu kan sinyal ya, sinyal dan itu tidak boleh diabaikan. Ya. Sebentar ya, saya baca dulu ya. Bu Khadikoh Eko Putri, ya Allah, makasih banget Pak Jumala, Bu Zakia, sangat pas banget dengan kondisi kami saat ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Khadikoh, saya menaruh simpati juga ke Bu Khadikoh. Mungkin kondisinya belum bagus ya suaminya. Moga-moga lekas sembuh. Mudah-mudahan ya Allah. Saya juga ini Pak, Bu Khadikoh ini luar biasa. Jadi kalau saya bertemu beliau waktu ya belum lama bertemu di tengah-tengah beliau istilahnya menemani suaminya di sakit ini itu, tapi ketika bertemu dengan beliau tuh energi positifnya tetap ada Pak. Jadi tetap kita beliau bisa apa ya istilahnya menaruh sebentar permasalahannya, meletakkan sebentar permasalahannya dan lalu kembali mengurusi orang lain. Saat itu kami bahas tentang Alisa, Pak. Jadi itu luar biasa memang. Saya juga banyak terinspirasi dengan beliau. Moga-moga Bu Khadikoh tetap positif, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pertolongan selalu dekat dengan Bu Khadikoh dan keluarga. Dan ini ya Pak Jumala ya, terkadang tidak semua orang punya kesempatan yang diberi sama Allah, dengan Allah dan kuat gitu kan. Nah ini memang alhamdulillah ya memang istilahnya. Nah, salah satu sikap positif ketika kita menghadapi musibah adalah apapun yang kita hadapi, kita cari peluang untuk berbuat pahala. Itu aja intinya. Bersyukur dan bersabar itu bagian dari membuat pahala. Bersyukur dan bersabar. Bu Khadikoh, makanya saya sama Pak Jumala nih selalu support. Ini insya Allah kapan aja. Insya Allah. Amin. Oke, selanjutnya Mbak Muna Najib Raffi is watching. Terima kasih Mbak Muna. Mas Dodi Satria Jaya is watching. Terima kasih Mas Dodi. Pak Naif Hasan is watching. Terima kasih. Juga terima kasih kepada yang sudah kasih jempol dan love. We love you. Ya, oke. Kasih love banyak Bu Zakia. Terima kasih. Sama-sama. Ini saya online di handphone nih Pak Jumala. Jadi nggak bisa melihat FB. Ya, tak wakili baik. Padahal hostnya saya loh, Pak Jumala Narsum malah Pak Jumala yang baca. Kalau Pak Jumala, waktu kita sudah tinggal ini Pak Jumala, tinggal 5 menit. Nah ini mungkin ada Pak Jumala closing statement Pak Jumala. Oke ya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Menurut bahasa para ustadz, positive thinking ini bisa menyebabkan kita dekat dengan keberuntungan, ya, seperti hadis qudsi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, positive thinking ini ya juga memudahkan kita untuk bersyukur. Apapun yang kita terima, lihatlah baiknya, maka kita bisa tersenyum. Dan kita bisa merasakan karunia yang diberikan Allah itu dengan melihat baiknya. Nah, kalau melihat jelek, mana ada karunia? Kelihatan karunia itu. Ya, kata para ustadz, itu Allah berfirman, ma khalaqta hadza batila. Kalau mubadzir diciptakan untuk kita, selalu ada manfaatnya. Nah, sekarang tinjauan dari sisi psikologi. Apakah begini Bu Zakia? The positive thinker sees the invisible, touch the intangible, dan achieve the impossible.
Jadi orang positive thinking itu bisa melihat yang kebanyakan orang tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena dia mudah melihat peluang. Mengapa? Karena dia lihat setiap kesempatan. Kalau negative thinking, apa kesempatan? Ya. Kemudian dia bisa touching the intangible. Dia bisa menyentuh yang orang lain tidak bisa merasakannya. Dan yang terakhir, dia bisa achieve the impossible. Dia bisa meraih yang orang lain tidak bisa raih. Awalam. Itu mungkin apa namanya ya? Penutup saya, Bu Zakia. Monggo Bu Zakia mungkin juga punya kalimat penutup. Silakan. Kalau saya ini ingin menggarisbawahi ini tadi Pak Jumala, apa yang kita bahas diskusikan tadi aja untuk jadi segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Selalu ada kebaikan, selalu ada keburukan, selalu ada positif, selalu ada negatif. Akan tetapi seorang positive thinking, ya seorang positive thinker itu akan fokus pada kebaikannya, akan fokus pada positifnya. Nah, di sini ketika kita fokus kepada manfaatnya. Fokus pada manfaatnya. Ya. Nah, kita selalu membiasakan diri dengan fokus pada kebaikan, fokus pada positifnya, maka secara otomatis ya, secara itu sunatullah, maka Allah pun mendatangkan kepada kita mengikuti kejadian-kejadian mengikutinya pun selalu positif. Gitu Pak Jumala ya. Betul. Baiklah Pak Jumala, kita udah satu lagi, penting ini. Terkait dengan pandemi, ya saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa positive thinking bukan abai, bukan Allah nanti selesai, bukan, tetapi adalah selalu ada peluang-peluang meskipun di dalam masa daring, dan selalu ada peluang-peluang ketika sudah luring. Jadi baik daring maupun luring selalu ada peluang yang kita secara positif kita harus tangkap itu. Saya kira itu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton, sudah melihat kami dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya malam hari ini ada manfaatnya dan insya Allah sampai ketemu lagi di Move Up TV pada episode berikutnya dengan insya Allah dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Bersama saya Zakia Joban dan Pak Jumala Multazam, kami mohon undur diri sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.